Semakin heboh tentang orang yang akan menjadi Imam Mahdi telah muncul, yaitu Muhammad Qasim yang ada di Pakistan. Saya menyampaikan di sini bahwa mimpi-mimpi Muhammad Qasim semuanya diceritakan. Katanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, memerintahkannya melalui mimpi, yaitu pada bulan April 2014. Sosok ini semakin terkenal dan fenomenal karena dia menceritakan apa-apa yang akan terjadi. Sebagiannya mirip dengan hadis Nabi SAW, tapi sebagian yang lain benar-benar tidak ada dalam hadis, dan bahkan ada yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Melihat daripada ciri fisiknya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, saya memperhatikan tidak ada kemiripan dalam banyak hal. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi ini saat dia muncul, rambutnya seperti ini, jenggotnya seperti ini, bahunya seperti ini, dadanya seperti ini, tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, perutnya tipis atau six-pack, ya. Kemudian alisnya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, dan dia tidak pandai mengucapkan huruf ra atau tidak fasih melafazkan huruf ra. Dia gagap dalam berbicara. Beberapa kali dia gagap dalam bicara, maka dia pukul pahanya, kemudian dia kembali menjadi lancar. Dia hanyalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, serta mengetahui tentang halal haram, tentang agama, mengetahui tentang seluk-beluk agama ini. Tapi dia bukanlah seorang atau sosok yang terkenal. Ikhwati fillah yang kami muliakan, Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengincar kemunculannya untuk dibunuh. Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengetahui bahwa dialah yang akan bisa mengembalikan keadaan dunia ini ke tangan Islam. Jadi sebelum kemunculannya Allah sembunyikan dulu. Nah, kalau memang Muhammad Qasim ini sudahlah beberapa hadis Nabi tidak ada pada diri beliau secara fisik, juga beliau selalu mengatakan dalam mimpinya bahwa Pakistanlah negara yang akan menyelamatkan dunia. Pakistanlah negara yang akan menjadi pusat kekuatan yang paling berdaulat, yang paling berkuasa, yang paling kuat, yang paling makmur, yang paling sejahtera dan sebagainya. Padahal dalam hadis Nabi yang sahih, bahkan dalam hadis qudsi, bahwa tempat yang teraman, tempat yang terbaik, tempat yang terkuat di muka bumi ketika seluruh muka bumi ini kacau, ketika seluruh muka bumi ini ribut, ketika seluruh muka bumi ini penuh dengan pertumpahan darah dan bencana-bencana alam, adalah Palestina. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dikatakan oleh Imam Muslim, juga hadis qudsi. Dikatakan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, bahwa negara yang paling aman ketika sudah diumumkan khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis itu hanyalah Palestina. Bahkan sekelas Madinah saja, kata Rasulullah, hancur. Sekelas Madinah saja ribut, darah bertumpahan di mana-mana, nyawa pun terbang karena ada perseteruan memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Saudaraku yang kami muliakan, bagaimana dengan klaim kelompok atau orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim ini nanti? Sungguh apabila kita tidak dipandu dengan ilmu yang luas, kalau kita tidak dipandu dengan ilmu yang dalam, baik bersumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi, kita hanya mengedepankan hawa, kita hanya mengedepankan semangat, ya, tanpa ada dipandu oleh ilmu, kita cenderung untuk sesat. Saudaraku yang kami muliakan, tendensi saya apa untuk mengatakan Muhammad Qasim bukan Imam Al-Mahdi kelak? Yang paling penting, kalau seandainya beliau adalah yang akan menjadi Imam Mahdi, maka pasti kekuatan jahat di fase keempat ini seluruhnya di muka bumi akan membunuhnya. Oh, kalau ada alasan, Nabi Muhammad itu sudah diketahui ciri-cirinya kok oleh beberapa orang tertentu. Iya, oleh beberapa orang tertentu saja. Dan itu pun disembunyikan oleh Abu Talib, dilindungi, ya. Kemudian keberadaannya benar-benar tidak terendus, walaupun tanda-tandanya sudah disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Jadi orang-orang yang ahli agama di kalangan Nasrani sudah mengetahui tanda-tandanya sudah muncul. Berarti sudah saatnya, seperti waktu itu bintang ada bintang berekor sudah terbit dari sebelah timur, dan itu disaksikan oleh rahib-rahib Nasrani, dan mereka sangat yakin berarti sosok yang akan menjadi nabi terakhir itu pasti sudah lahir. Nah, itu diketahui oleh ahli agama yang khusus, yang spesial dari sebelah timur. Mereka tidak tahu tepatnya sebelah timur itu di mana.
Tapi tanda-tandanya ada. Seperti yang kita katakan, tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tanda-tanda kemunculannya diidentifikasi oleh Rasulullah SAW dengan beberapa tanda alam, dengan beberapa tanda sosial dan tanda politik yang ada. Dan tanda-tanda itu sudah terlengkapi. Hanya tinggal beberapa persen saja lagi. Mungkin 4, 5, 6%. Ya, yang harus muncul lagi, barulah sosok ini dibaiat di depan Ka'bah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada tendensius saya untuk mengatakan bahwa ini Imam Mahdi itu tidak Imam Mahdi. Tidak ada, hanya saja melihat ada hadis Nabi banyak yang belum sesuai, baik secara fisik, secara keadaan alam, dan klaim-klaim yang disampaikan dari mimpinya. Lagi pula akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, syariat ini, apalagi perkara gaib, perkara-perkara yang akan datang, tidak boleh dibina di atas mimpi. Tidak boleh berlandaskan dalilnya adalah mimpi. Kalaupun ada dalilnya mimpi, karena banyak kesesuaian Pak Ustadz, beberapa yang dikatakan disampaikannya betul-betul terjadi. Oke, apakah Rasul tidak pernah mewasiatkan kepada kita? Taraktu fikum amrain ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abada. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka pemberi petunjuk. Selama kalian berpegang erat dan teguh kepada keduanya, lan sekali-kali tidak akan tadillu, kamu bisa sesat abada, selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat ada apa, kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah. Kalau sudah menyimpang, tidak sesuai, tidak pas, tinggalkan. Jangan dipercayai, jangan diikuti, dan bahkan menjadi siap untuk membela Muhammad Qasim, mati demi Muhammad Qasim. Ini sudah sesuatu penyimpangan, saudaraku. Ya, saya pun demikian. Saya tidak mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu pasti bukan Imam Mahdi. Saya tidak berani mengatakan demikian. Akan tetapi tanda-tanda yang dalam hadis Nabi tidak ketemu pada beliau dalam beberapa titik. Maka saya berani mengajak, ayo diskusi kita baik-baik, kawan-kawan yang merasa yakin bahwa Muhammad Qasim itu kelak adalah Imam Mahdi. Ayo diskusi dengan baik dengan saya. Saya ada kok di tempat. Senin sampai Kamis saya ada di tempat. Buat jadwal dengan tim saya, dengan manajemen saya akan sediakan waktu dan kita diskusi. Ya, jadi dan ini juga sebenarnya bukan masalah yang menentukan kita kafir dan kita tidak kafir, bukan, saudaraku. Ya, bagi saudaraku yang yakin bahwa kelak Muhammad Qasim lah Imam Mahdi dan ternyata memang benar-benar Imam Mahdi, maka selesai sudah. Kita semuanya akan berbaiat kepada beliau. Tapi apabila mengatakan orang yang tidak percaya bahwa Muhammad Qasim nanti Imam Mahdi, maka dia adalah murtad, dia adalah sesat, ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena perkara ini perkara yang sangat perkara yang sangat sensitif. Memang benar bahwa ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi kelak setelah Imam Mahdi muncul, maka murtadlah dia, ya, murtad. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad nanti saat Imam Mahdi sudah muncul dan sudah dibaiat di depan Ka'bah, menolak dia. Maka orang-orang yang menolak itu dari umat Nabi Muhammad, mereka murtad. Dan ini ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf dan khalaf. Tetapi kan setelah muncul, kalau sebelum muncul janganlah kita mengeluarkan fatwa yang tidak kafir, murtad, yang segala macamnya. Masya Allah, apakah antum tak tahu ya betapa dengkinya Yahudi dan Nasrani ketika mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ternyata bukan dari kelompok mereka munculnya, dan mereka berusaha untuk membunuhnya.